sekarang lagi banyak virus corona di luar rumah. Memang virus itu apa, Ma? Kita tidak bisa melihat virus corona karena ukurannya sangat kecil. Virus corona bisa menyebar lewat batuk atau bersin dari orang yang sakit dan bisa menularkan kepada orang lain. Orang yang tertular akan mengalami demam dan batuk. Mereka bisa juga loh merasa sulit bernafas. Jadi, karena virus corona tidak kelihatan, kita tidak bisa melawannya. Kita bisa menghadapinya. Itulah alasan Mama ingin Kayla tetap sehat. Virus ini bisa menyerang siapa saja, dan semua orang bisa membantu melawannya. Bagaimana cara kita melawannya, Ma? Kita bisa melawan virus corona dengan sering mencuci tangan dengan air dan sabun. Lalu, kalau Kayla batuk, Kayla harus menutup mulut dengan lipatan siku. Dan jangan sering-sering ya memegang mata, hidung, dan mulut kalau Kayla belum mencuci tangan dengan air dan sabun. Dan kalau Kayla mau keluar rumah, Kayla harus menggunakan masker. Yang paling penting, kita bisa tinggal di rumah saja. Makanya, Kayla sekolah dari rumah. Kayla bermain juga di rumah saja. Kita tetap bisa melakukan banyak hal kok di rumah saja, seperti berolahraga, mewarnai, bermain, memasak, berkebun, atau menari. Ayah pulang. Hore, ayah pulang. Eits, jangan peluk ayah dulu. Tunggu ya, ayah mandi dulu. Kok pakai mandi dulu sih? Kan aku kangen sama ayah. Ayah kan habis dari luar rumah. Kita harus membersihkan diri dulu setelah dari luar rumah agar terbebas dari virus corona. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan buat ikut ibadah online? Harus semangat dong, walaupun ibadahnya masih lewat video. Gak apa-apa ya, yang penting semangat ibadahnya harus tetap ada. Nah, adik-adik, hari ini Kak Arlinda yang bakal nyampein cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kakak mau minta adik-adik buat siapin amplop. Seperti biasa, amplopnya itu diisi uang persembahan dan nanti dikumpulin di mama papa dulu ya. Kan kita nggak tahu kapan kita mau ketemu di gereja, oke? Jadi simpen di mama papa dulu. Nah, sebelum kita mau masuk dalam firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Kita nyanyi bareng-bareng ya pujiannya ya. Sekarang adik-adik, Kak Arlinda mau ngajakin adik-adik untuk satu di dalam doa. Sikap berdoanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah melindungi dan menjaga kami ya Bapa, hingga kami bisa beribadah bersama-sama di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya Tuhan pimpin kami beserta dengan Kak Arlinda dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, Kak Arlinda mau nyampein satu cerita nih, tapi Kak Arlinda minta tolong sama adik-adik. Adik-adik dengerin dengan baik. Adik-adik nggak boleh sambil bercanda ya. Kak Arlinda ceritanya nggak lama-lama kok, cuma sebentar. Jadi adik-adik dengerinnya dengan tenang, oke? Adik-adik, kakak mau cerita nih tentang seorang ibu yang bernama Ibu Maria. Nah, Ibu Maria ini mempunyai 5 orang anak. Ada Darren, Valen, Dina,
Dino, Rara, dan Felix. Dia punya 5 orang anak nih adik-adik. Suatu hari, Ibu Maria itu panggil anak-anaknya buat mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi Ibu Maria ini mau menceritakan tentang cerita firman Tuhan adik-adik. Lalu dipanggillah 5 orang anaknya ini, Darren, Valen, Dino, Rara, dan Felix. Nah, setelah dipanggil, mereka datang. Tapi adik-adik, yang datang itu cuma 3 orang anaknya, yaitu Dino, Rara, dan Felix. Lalu kemana ya yang 2 orang lagi, Darren dan Valen? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, kakak kasih tahu nih. Jadi, pas dipanggil sama Ibu Maria untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, Darren dan Valen ini ternyata lagi berantem. Pertamanya mereka ini cuma saling teriak adik-adik. Mereka cuma saling nyaut dan nyaut, saling teriak dan teriak. Tapi lama-lama mereka ini saling pukul. Nah, ketika ibunya panggil, ternyata mereka tidak mendengarkan adik-adik. Mereka asik berkelahi. Makanya yang datang cuma 3 orang, Dino, Rara, dan Felix. Waktu Darren sama Valen lagi bertengkar, datanglah ayahnya mereka. Datang ke mereka. Lalu mereka dikasih hukuman gak ya? Mereka dihukum sama ayah mereka adik-adik. Mereka disuruh masuk ke kamar, lalu dikasih tahu sama ayah mereka. Ayah mereka memberitahu bahwa apa yang mereka lakukan sama sekali tidak baik. Tahu gak adik-adik? Tuhan Yesus itu gak suka anak-anak yang suka berteriak, memaki, suka maki-maki sama temennya, sama orang tua, atau sama siapapun, apalagi sama saudara. Terus anak-anak yang suka mukul, nendang. Nah, papanya Darren sama Valen memberitahu mereka bahwa tindakan mereka itu sama sekali tidak disukai sama Tuhan Yesus. Lalu ketika ibunya Maria sedang bercerita, dia bingung nih. Kok yang datang cuma 3 orang anaknya, Dino, Rara, dan Felix, 2-nya lagi kemana ya? Nah, setelah dia habis bercerita firman Tuhan kepada 3 orang anaknya, Ibu Maria ini mendengar bahwa ayahnya mereka itu sedang memarahi Darren dan Valen. Lalu didatengin nih sama Ibu Maria ke kamar. Ditanya, kenapa Darren sama Valen dimarahin? Emang mereka salah apa? Lalu ayahnya bilang, Darren sama Valen itu berkelahi. Mereka saling maki-maki, mereka saling berteriak, dan mereka saling pukul. Lalu Ibu Maria merasa sangat sedih karena yang dia tahu 5 anaknya ini adalah anak yang baik-baik. Tidak suka jahil, tidak suka ngatain teman. Tapi kenapa mereka ngelakuin itu ke saudaranya sendiri? Nah, akhirnya Ibu Maria ini bilang, Darren sama Valen tahu nggak kenapa Tuhan Yesus menciptakan mulut? Kenapa Tuhan Yesus menciptakan telinga? Kenapa Tuhan Yesus menciptakan mata? Lalu kenapa juga ya Tuhan Yesus menciptakan tangan dan kaki? Nah, coba kakak mau tanya sama adik-adik. Mata gunanya untuk apa? Melihat, betul. Telinga gunanya untuk mendengar. Hidung gunanya untuk mengendus, benar, bau yang enak, bau yang tidak enak. Lalu mulut gunanya untuk berbicara. Tapi apa yang perlu dibicarakan? Apa mulut itu gunanya buat ngatain teman, buat ngatain kakak dan adik, buat ngatain orang tua, buat nyaut sama orang tua? Nah, enggak ya adik-adik. Lalu tangan gunanya buat apa diciptakan Tuhan? Apa untuk jahilin teman? Untuk mukul teman? Pastinya bukan. Lalu kaki adik-adik diciptakan untuk apa? Untuk nendang teman atau untuk nendang bola? Nendang bola ya, teman gak boleh ditendang. Nah, Ibu Maria bilang sama anak-anaknya, Tuhan Yesus menciptakan semua anggota tubuh itu dengan maksud yang baik. Mulut untuk memuji Tuhan, untuk baca Alkitab, untuk
bernyanyi yang baik, bukan untuk ngatain teman, apalagi maki-maki, mengeluarkan kata-kata yang kasar. Lalu Ibu Maria bilang, tangan dan kaki juga digunakan untuk yang baik-baik. Tangan untuk memegang benda, kaki untuk berjalan. Kalau adik-adik suka hobinya main bola, untuk tendang bola, bukan untuk mukul teman, dan juga bukan untuk nendang teman. Apalagi Darren sama Valen ini kakak adik, masa mereka saling menyiksa. Nah, Ibu Maria itu sangat sedih. Tapi ketika Darren dan Valen dikasih tahu sama Ibu Maria bahwa Tuhan Yesus tidak suka kalau tubuh mereka digunakan untuk yang tidak baik, akhirnya mereka paham adik-adik. Nah, seperti yang tadi kakak tanya sama adik-adik, telinganya kan untuk mendengar ya fungsinya. Seperti adiknya Darren dan Valen nih, yang tadi 3 orang, ada Dino, Rara, dan Felix. Mereka menggunakan telinga dan mata mereka untuk hal yang baik. Apa tadi, hayo? Betul, mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Maria. Ketika Ibu Maria panggil mereka untuk mendengarkan firman Tuhan, kaki mereka digunakan untuk jalan langsung menemui Ibu Maria. Lalu mata dan telinga mereka gunakan untuk mendengar dan melihat. Sama nih kayak adik-adik sekarang yang lagi nonton video ini. Adik-adik menggunakan mata untuk melihat video dan menggunakan telinga untuk mendengarkan cerita kakak. Nah, seperti itu adik-adik. Kalau kita pakai anggota tubuh kita dengan baik, yang senang siapa? Mama, papa. Terus siapa lagi? Kakak, adik, kita sendiri. Lalu yang terutama yang senang adalah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus ingat ya, apa yang dibilang sama mama papa, adik-adik harus dengarkan. Terus kalau dikasih tahu mama papa, langkah baiknya tidak menyahut, tidak ngatain pakai mulut ini. Terus kalau berantem sama kakak adiknya, harus segera minta maaf. Jangan sampai pukul-pukulan atau tendang-tendangan. Tuhan Yesus nggak suka. Karena tangan, kaki, mata, telinga, mulut, hidung itu digunakan untuk hal yang baik-baik. Kakak yakin ya pasti adik-adik ini mendengarkan cerita kakak juga dengan baik-baik, dengan tenang. Oke? Nah, adik-adik untuk merespon firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar dan kakak ceritain, kita mau angkat satu pujian nih. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik, sekarang kita udah sampai di akhir ibadah nih. Gak apa-apa ya, karena kita pasti bakal ketemu lagi minggu depan. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk satu di dalam doa. Kita mau menutup ibadah hari Minggu ini dengan berdoa. Sikap berdoanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami anak-anak-Mu bersama dengan Kak Arlinda dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah. Tuhan Yesus, kiranya kami bisa bertemu kembali di ibadah minggu yang akan datang Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa supaya kami bisa ketemu di gereja sama-sama lagi. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan kakak. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Dah.